Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, saya Siti Kasanovic, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Di video kali ini saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya merupakan calon guru penggerak di bawah bimbingan pengajar praktek Bapak Subadri dan fasilitator Ibu Puji Handayani. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran yang berupaya memenuhi kebutuhan belajar semua murid. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran harus didefinisikan secara jelas. Yang kedua, guru harus menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Yang ketiga, guru harus bisa menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk mau belajar. Yang keempat, guru harus bisa menerapkan atau memanajemen kelas yang efektif. Yang kelima, guru harus melakukan penilaian yang berkelanjutan. Pembelajaran berdiferensiasi sangat penting untuk bisa dilakukan di kelas. Hal ini disebabkan karena murid mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Murid mempunyai kesiapan belajar yang berbeda, mempunyai minat belajar yang berbeda, dan juga mempunyai profil belajar yang berbeda. Kesiapan belajar atau readiness merupakan suatu kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Kesiapan belajar murid bukanlah mengenai tingkat intelektual atau IQ. Hal ini lebih kepada informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Tujuan pemetaan kesiapan belajar adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran, sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Kemudian mengenai minat belajar murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu minat situasional dan juga kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu lama dengan objek atau topik tertentu. Minat ini merupakan salah satu motivator yang sangat penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan beberapa faktor, antara lain preferensi terhadap lingkungan belajar, pengaruh budaya, preferensi gaya belajar, dan juga preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Gaya belajar murid itu ada 3 jenis, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Visual merupakan gaya belajar yang condong kepada belajar dengan cara melihat, auditory merupakan belajar dengan cara mendengar, dan kinestetik adalah belajar dengan cara melakukan. Baik kesiapan belajar, minat murid ataupun profil belajar dari setiap murid tentunya berbeda-beda, apalagi di dalam kelas bisa mencapai 36 anak. Maka dengan latar belakang yang berbeda dari setiap murid, pembelajaran berdiferensiasi sangat penting untuk bisa dilaksanakan. Kemudian, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan beberapa cara. Antara lain, yang pertama, guru harus bisa mengamati perilaku murid-muridnya. Yang kedua, mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid. Yang ketiga, melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka sebagai sarana refleksi pembelajaran. Yang keempat, guru bisa mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid. Yang kelima, membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya. Yang keenam, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Dan yang terakhir adalah guru bisa menggunakan berbagai penilaian diagnostik untuk bisa mengetahui kebutuhan belajar murid, sehingga pembelajaran berdiferensiasi akan lebih efektif ketika diterapkan di dalam kelas. Strategi pembelajaran diferensiasi dalam kelas ada 3. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi konten ini dimaksudkan adalah
guru menyiapkan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan belajar secara beragam. Kebutuhan belajar yang dimaksud adalah bahan ajar. Artinya, guru bisa menyiapkan sumber referensi atau bahan ajar yang beraneka ragam. Bisa dalam bentuk modul, dalam bentuk artikel, atau bersumber dari koran, infografis, dan juga berupa video. Kemudian untuk diferensiasi proses. Nah, proses merupakan suatu cara pembelajaran. Maka dengan mengetahui gaya belajar murid yang berbeda-beda, maka kita juga bisa menerapkan metode pembelajaran yang berbeda-beda sesuai dengan kesiapan dan profil belajar murid. Sebagai contoh, murid yang sudah mempunyai kemampuan yang di atas rata-rata, tentunya metode pembelajarannya itu berbeda. Mereka bisa langsung diberikan soal-soal analisis dan belajar secara mandiri. Tetapi untuk anak yang pengetahuannya masih belum sesuai dengan target, maka mereka harus didampingi dan diberikan contoh-contoh yang bisa membantu anak-anak tersebut belajar. Sehingga target pembelajaran untuk satu kelas itu bisa disesuaikan dengan kondisi murid tanpa melupakan esensi dari tujuan pembelajaran konten yang diajarkan. Kemudian yang ketiga adalah diferensiasi produk. Nah, produk di sini bisa berupa hasil kegiatan pembelajaran. Guru bisa memvariasikan produk hasil proses pembelajaran berdasarkan minat dan bakat murid. Murid boleh mengumpulkan produk atau portofolio tugas sesuai dengan minat dan bakat mereka. Bisa dalam bentuk artikel, atau komik, atau infografis, PowerPoint, video, dan lain sebagainya. Ketika strategi pembelajaran tersebut tidak wajib diterapkan secara bersama-sama. Guru minimal bisa menerapkan satu strategi diferensiasi dalam proses pembelajarannya, disesuaikan dengan kebutuhan materi dan kebutuhan situasi serta kondisi yang ada di dalam kelas. Kemudian keterkaitan antar modul. Pembelajaran berdiferensiasi tentunya mempunyai keterkaitan dengan modul-modul sebelumnya. Contohnya dengan modul 1.1, pembelajaran diferensiasi dapat dilakukan dengan baik ketika guru memahami kebutuhan belajar. Kebutuhan belajar siswa itu erat kaitannya dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Maka guru harus bisa memahami terlebih dahulu kodrat alam dan kodrat zaman dari murid. Kemudian untuk keterkaitan antara pembelajaran diferensiasi dengan modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru bergerak, di sini erat kaitannya dengan penerapan pembelajaran diferensiasi. Untuk menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi, seorang guru harus memiliki nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak, yakni berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Sebagai contoh, ketika guru mempunyai nilai berpihak pada murid, maka dia akan berusaha sebaik mungkin untuk bisa memenuhi kebutuhan belajar murid. Maka bisa dilakukan dengan cara penerapan pembelajaran diferensiasi. Kemudian ada reflektif. Setiap pertemuan, guru melakukan kegiatan refleksi untuk perbaikan proses pembelajaran ke depan. Itu juga berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Apakah di pertemuan ini pembelajaran berdiferensiasi sudah efektif atau belum? Ketika belum, maka bisa diperbaiki di pembelajaran diferensiasi selanjutnya. Dan nilai-nilai yang lain juga tentunya berhubungan sangat erat dengan penerapan pembelajaran diferensiasi di dalam kelas. Kemudian keterkaitan antara pembelajaran diferensiasi dengan modul 1.1 mengenai visi guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu perwujudan dari visi guru penggerak. Salah satu visi guru penggerak adalah berpihak pada murid. Dengan visi ini, maka guru akan berusaha sebaik mungkin untuk bisa memenuhi kebutuhan belajar murid di dalam kelas. Kemudian keterkaitan pembelajaran diferensiasi dengan modul 1.4. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi akan bermuara pada munculnya budaya positif di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan dengan baik ketika mendapatkan lingkungan belajar yang baik. Nah, ciri-ciri lingkungan belajar yang antara lain adanya kebiasaan atau budaya menyambut dan merasa disambut dengan baik. Kemudian ada keyakinan atau kebiasaan saling menghargai.
kemudian juga seluruh warga kelas, baik guru maupun siswa itu merasa aman di dalam kelas tersebut dan adanya suatu rasa keadilan, serta lingkungan yang baik dicirikan dengan mudahnya guru dan siswa berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Ini bukti bahwa pembelajaran diferensiasi ini sangat erat kaitannya dengan modul 1.4 mengenai budaya positif. Baik, demikian video yang bisa saya paparkan. Semoga kita mendapatkan banyak manfaat dari video ini. Terima kasih, selamat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.